tambak kami dulu posisinya di sini, tetapi setelah tahun 95 sampai tahun 2005 itu abrasi terjadi besar-besaran. Nah, tanpa disadari oleh masyarakat kami, ternyata itu adalah akibat dampak dari perubahan iklim. Nah, kami mencoba dengan kawan-kawan kampung ini bahwa apa yang menjadi problem dan permasalahan di kampung ini tidak mungkin bisa diselesaikan tanpa adanya kerja keras dari masyarakat sendiri. Artinya kami mencoba meyakinkan kepada mereka bahwa selama ini kalau tidak ditangani untuk penanganan rehabilitasi mangrove, maka tambak-tambak yang terancam akan semakin banyak hilang dan tidak bisa dimanfaatkan untuk budidaya. Sehingga kami dengan kawan-kawan dan warga masyarakat mencoba untuk membangun atau membentuk sebuah lembaga yang namanya Paguyuban Mekarsari. Di Paguyuban Mekarsari, isu yang kami lontarkan pertama kali adalah bagaimana desa ini nanti ke depan bisa mandiri, syukur-syukur bisa memekarkan diri sesuai dengan undang-undang yang ada. Akhirnya oleh masyarakat, oleh warga kampung, baik pemuda, tokoh masyarakat yang lain, sepakat, oke, kita bentuk Paguyuban Mekarsari ini. Dari Paguyuban Mekarsari ini, perlahan-lahan kami mencoba meyakinkan kepada masyarakat untuk membuat sebuah kegiatan yang namanya rehabilitasi mangrove awalnya. Kami sadar bahwa pemerintah dulu pernah memberikan program-program itu, tetapi melalui GRHL dan Gerhan dan lain-lain, itu tidak bisa berlanjut secara kontinu, karena nilainya hanya menganggap nilai proyek. Nah, kami mencoba menyadarkan kepada masyarakat, tanpa adanya pengawasan, tanpa adanya perlindungan, tanpa adanya kontinuitas untuk melakukan rehabilitasi mangrove, mustahil wilayah kita akan terhindar dari gempuran ombak besar atau abrasi. Jadi awal ada budidaya udang windu, itu mangrove-mangrove yang sudah lebat, mangrove yang sudah bagus, justru malah di Jepang dijadikan tambak untuk budidaya udang. Tapi budidaya udang itu tidak selamanya menjanjikan. Dalam kurun waktu antara 5-7 tahun, ya, udang itu sudah nggak ramah lagi, sudah bisa nggak dikelola lagi. Kemudian tambak yang sudah jadi lokasi udang windu itu, karena mangrove-nya udah dibawa habis, akhirnya ya mudah terkena abrasi. Sekarang kembali setelah udang sudah nggak bisa dikelola, masyarakat sadar ternyata mangrove itu sungguh sangat bermanfaat, baik untuk pencegahan abrasi, baik untuk filter di air laut, maupun untuk sumber makanan di tambak, karena daun-daun yang jatuh itu bisa dikonsumsi oleh ikan untuk menjadi bahan makanan. Nah, dari penanaman awal yang kami lakukan di kampung beserta warga masyarakat, itu kurang lebih sekitar 180.000 batang yang kami tanam, atau kurang lebih sekitar 18 hektar. Itu ditanam dengan swadaya dan masyarakat hanya menerima upah itu dari nasi bungkus atau ponggol istilahnya. Nah, dari awal program itu banyak kegiatan yang kami saving sehingga kami bisa mendapatkan sebuah hasil, bisa memberikan inventaris berupa perahu, bisa beli tambak, terus kemudian bisa membayar paguyuban yang ada di belakang kami untuk semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat. Pada saat mereka itu terkena abrasi, tambak mereka hancur, tambak mereka hilang, mata pencaharian mereka berkurang. Akhirnya yang terjadi adalah urbanisasi, anak-anak kami tidak bisa melanjutkan sekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga pada saat itulah masyarakat mulai sadar bahwa tanpa kita tangani sekarang, tanpa kita lakukan sekarang, maka kita akan tergantung dengan orang lain. Sehingga sejak tahun 2007 sampai 2014, hampir 2.235.000 batang yang sudah kami tanam. Nah, kegiatan di kelompok Mangrove Sari ini juga sudah mulai mengarah ke kegiatan-kegiatan ekonomi yang bersifat bagaimana mensejahterakan anggotanya. Antara lain yang sudah kami lakukan selama ini adalah bagaimana ibu-ibu kemudian masyarakat digerakkan untuk mensuplai benih pada saat kami mencari lembaga ataupun perusahaan ataupun kontraktor yang mau menanam di daerah lain. Biasanya kami yang mensuplai benih, baik itu polybag maupun propagu langsung. Terus kemudian dari hasil kegiatan ini, biasanya masyarakat yang biasanya menganggur, mereka akan dilibatkan. Terus kemudian dari kelompok
budidaya kerang darah Mulyasari itu juga sekarang sudah menyebar dari beberapa kelompok, sehingga ibu-ibu ataupun masyarakat sekarang sudah bisa melakukan budidaya kerang. Mereka bisa terlibat untuk mendapatkan mata pencaharian tambahan sebagai tenaga kerja untuk pemanen kerang sekaligus penebar kerang. Sementara untuk dampak dari lingkungan, terutama di bidang ekonomi, itu di sekitar kawasan wilayah hutan mangrove, sekarang peningkatan hasil tangkapan kepiting, hasil tangkapan udang dan ikan itu semakin meningkat. Itu dibuktikan dengan nelayan-nelayan semakin betah dan semakin senang kalau mencari ikan, mencari udang, mencari kepiting di wilayah sekitar itu. Dan untuk kegiatan ekonomi yang lain, itu dengan adanya kegiatan ini, teman-teman sudah mulai sadar bahwa ternyata tidak hanya sekedar upah yang mereka dapatkan atau pengganti uang lelah yang mereka dapatkan. Sekarang nelayan-nelayan itu akan lebih senang mencari ikan di pohon mangrove yang tumbang. Bahkan pemancing-pemancing dari luar wilayah itu biasanya akan mengontrak para nelayan kami yang tidak melaut itu untuk mengantar mereka dalam 1 hari penuh. Artinya mereka mengantar ke laut, ditunjukkan di mana tempat-tempat pemancingan yang bagus, sehingga pada saat mereka mancing, mereka dapat hasil, mereka dapat keuntungan, dan nelayan-nelayan itu juga mendapatkan upah atau pengganti uang perahu dari para pemancing.